Halo teman, masih denganku Awang Kagunan. Wah, ini perjalanan yang panjang ya ini. Udah berapa video ini tadi? Masih panjang. Dan masih akan berlanjut dan akan sangat panjang nantinya. Untuk menyelesaikan misi kami gitu. Episode ya, tukang bubur naik haji. Oh iya, berjilid-jilid. Tadi kita bahas tentang apa ya? Tentang sanat. ya sangat Tentang sanat. Terus sekarang kita mau bahas tentang apa? ruh Sama marwah. marwah. Ruh sama marwah. Oke. Mungkin aku sedikit flashback pada saat apa teknik itu, atau bukan teknik ya tepatnya, ilmu pengetahuan itu diturunkan padaku pada saat itu. Ya kalau dipikir-pikir ya, lah orang di bumi itu loh segitu banyaknya. Orang kan banyak banget tuh, manusia banyak banget. Daun itu dari dulu ratusan Ya. tahun lalu daun itu juga Sudah ada. Sudah ada palu itu juga sudah Sudah ada. Mungkin udah dari zaman batu zaman batu ya, walaupun tidak menggunakan besi tapi mereka menggunakan zaman batu. Pertanyaanku pada saat itu, kenapa kok diturunkan tahun 2015, Januari 2015, dan kenapa kok aku? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa bukan Lia? Kenapa bukan Lia? Kenapa bukan Mbak Wiwi? Dan kenapa bukan DJ? Kok kenapa aku? Ya mungkin pada saat itu aku butuh itu gitu. Aku butuh. Aku melewati drama kehidupan yang sangat panjang dan sangat berliku. Hidupku itu kayak kapal kora-kora. Naik, turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Udah begini terus, swing terus. Grafik fluktuatif. Jatuh bangun, bangun lagi. Kayak lagu disco ya, lagunya sering. Kayak lagu dangdut tadi. Oh iya. Jatuh bangun aku. Betul. Terlalu sering. Dan pada saat itu memang aku dalam kegalauan yang sangat luar biasa. Bisnisku gonjang-ganjing. Rumah tanggaku udah ada tanda-tanda gonjang-ganjing, dan kesehatanku juga udah mulai gonjang-ganjing. Saat itu aku benar-benar sendiri gitu. Ada saudara, ada teman, tapi aku harus melewati dan menghadapi semua fase itu sendirian. Dan akhirnya Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan itu, terus aku berproses untuk mematangkan teknik itu, dan sampai pada akhirnya itu menjadi teknikku untuk healing, untuk menghadapi segala problematika hidup, bahkan sampai aku jatuh terpuruk dalam kebangkrutan yang sangat luar biasa. Itu bangkrut dari sisi bisnis dan dari sisi ekonomi ya, dari sisi finansial. Rumah tangga pun juga kacau balau, sangat kacau balau. Kesehatanku juga luar biasa. Bahkan pada saat itu dokter itu sempat bilang umurku itu nggak panjang, hanya 3 bulan. Paling banter orang Surabaya bilang paling banter itu 3 bulan gitu. Jadi paling lama 3 bulan pada saat itu. Ya karena nggak ada duit ya, nggak ada duit pada saat itu, ekonomi juga morat-marit. Akhirnya aku mengupayakan kesembuhan dengan cara berbeda. Bahasa kerennya saiki self healing gitu. Self healing. Menyembuhkan diri sendiri. Itu teknik ini sudah ada ya. Aku tiap malam doa sama Tuhan. Tidak untuk diberikan kesembuhan. Doaku ngene. Duh Gusti, lek misale iki pakai bahasa bahasa Surabayaan. Lek misale aku diberikan kesempatan hidup lebih lama, aku akan mendedikasikan sisa umur
hidupku untuk membantu lebih banyak orang. Ya di Surabaya dulu aku dikenal bukan ibu peri ya, karena hobinya ngurusin orang gitu. Aku banyak bergerak di kegiatan-kegiatan sosial. Jadi jalukku itu ngono, bukan minta untuk disembuhkan, enggak. Lek aku dikasih waktu lebih lama, aku akan mendedikasikan waktuku, aku akan mendedikasikan sisa hidupku untuk melayani banyak orang, untuk lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang. Kemaslahatan umat manusia. Betul, kemaslahatan umat manusia. Dan ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan itu semua gitu loh. Wis dalane. Senario ya. Dengan teknik yang akhirnya aku namakan ecoprint bonding itu, ternyata hidupku bisa lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Walaupun pada saat itu aku sudah dalam kejatuhan, kebangkrutan, aku nggak punya daya lebih untuk membantu orang lain. Gak usah ngomong membantu orang lain, Sendiri-sendiri untuk ngurusi urusanku sendiri sama urusannya anakku aja kocar-kacir. Tapi Tuhan sudah menyiapkan. Sebelum fase itu datang, sebelum aku benar-benar bangkrut dan perusahaanku dipailitkan, Tuhan itu menyiapkan skenario lain dengan bonding itu. Akhirnya berproses sampai sekarang. Dan ya sama-sama kita tahu, akhirnya bonding itu, penghayat bonding itu sekarang sangat banyak, udah ribuan orang. Ilmu itu akhirnya, ilmu pengetahuan itu akhirnya bisa ditularkan dan bermanfaat untuk banyak orang. Bonding ini akhirnya jadi sesuatu yang sangat penting karena teknik ini ada di saat aku berada di titik paling rendah dalam hidupku, titik nadir kehidupan. Dan dengan teknik ini aku pelan-pelan membangun diriku kembali, bangkit lagi sampai seperti yang kalian lihat saat ini. Ya emang nggak boleh kayak yang dulu, awang yang punya banyak duit, yang segala macamnya. Tapi aku happy dengan kehidupanku sekarang. Ternyata aku dijadikan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk membagi sebuah ilmu pengetahuan. Itu. Terus kalau ecoprint itu sakjane opo sih? Ini kalau dari aku ya, ini persepsiku. Kita semua boleh berbeda. Terus teman-teman di luar sana juga boleh berbeda. Ya kembali lagi, ini masih relate dengan proses ketika dia dihadirkan, ketika aku menjalani proses ini sampai bisa menjadi ilmu pengetahuan. Karena yang pertama kan belum, ya. Cuman dikai ilham, godong didodok-dodok, mariku ya udah. Lah untuk bisa menjadi teknik seni olah kain itu kan butuh proses ya. Dan aku berproses dengan diriku sendiri pada saat itu. Benar-benar sendiri karena ra ono sing iso dijak sharing gitu loh. Karena ini sesuatu yang baru. Aku memahaminya begini. Ya selain ya karena aku gede ya pada alam semesta, udah ngerusak kayu, udah ngabisin banyak kayu, habis itu ngerusak semesta dengan batu bara, dengan bisnis batu bara. Ya mungkin iki carane Gusti untuk ngelingno aku, disenggol gitu. Udah kamu itu selesai deh ngerusak alam. Akhirnya dikasih ini. Untuk apa? Untuk bayar karma.